Masih bersama Dia Retno di channel Guru Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Ya, kita sudah sampai di pembahasan subbab terakhir ya di materi dimensi 3. Nah, misalkan di sini diberikan suatu bidang. Nah, ini saya gambarkan bidang. Misalkan ada bidang alfa. Kemudian saya juga berikan sebuah titik, yaitu misalkan di sini saya gambarkan titik A. Nah, jika kita ingin mencari jarak dari titik A ke bidang alfa, maka kita dapat membuat proyeksi titik A secara tegak lurus ke bidang alfa tadi. Nah, di sini tegak lurusnya seperti apa? Saya contohkan, misalkan ada garis yang terdapat di bidang alfa. Maka titik A ini harus tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang alfa. Nah, titik proyeksinya ini saya misalkan titik A aksen. Jadi dari sini jarak titik A ke bidang alfa yaitu dengan menentukan panjang dari A ke A aksen, atau sama saja kita mencari panjang ruas garis A aksen. Ya, sebagai contoh di sini saya berikan kubus ABCD EFGH. Nah, misalkan kita akan menentukan yang pertama ya, jarak dari titik A ke bidang. Nah, misalkan di sini bidangnya BCGF ya harusnya. Nah, jadi kalian suruh menentukan jarak dari A ke BCGF. Nah, ini saya gambarkan titik A, ini saya tandai dengan warna merah ya. Kemudian bidang BCGF itu bidang yang ada di samping, ini saya arsir merah karena dia bidang ya. Kemudian untuk menentukan jarak dari A ke bidang BCGF, kita tarik A tegak lurus ke bidang, artinya A ke titik B, sehingga diperoleh jarak A ke BCGF yaitu panjang ruas garis AB. Kemudian untuk contoh kedua, misalkan di sini saya akan mencari jarak A ke BDHF. Untuk menentukan jarak dari A ke BDHF, langkahnya sama seperti tadi kita gambarkan. Dan di sini untuk titik A saya tandai dengan warna biru. Kemudian bidang BDHF ini juga saya gambarkan. Nah, ini merupakan bidang diagonal ya, karena BD dan HF ini merupakan diagonal sisi kubus. Nah, ini saya arsir warna biru. Kemudian untuk menentukan titik proyeksi A ke bidang, nah kalian amati segitiga ABD. Ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki, sehingga jika saya tarik A ke bidang BD yang berupa diagonal sisi ini, pasti siku-sikunya yaitu ke tengah-tengah BD ya, sehingga jarak dari A ke BDHF adalah panjang ruas garis A ke pertengahan BD. Nah, seperti ini untuk penjelasan di contoh yang poin B ini. Kemudian bagian berikutnya kita akan menentukan jarak dari titik C ke BDG ya. Jadi jarak dari titik C ke BDG. Nah, untuk lebih memahami, kubusnya saya bersihkan kembali ya. Saya awali dengan kubus yang masih seperti semula. Nah, ini ada titik C. Kemudian bidang BDG ini juga saya gambarkan. Nah, kalau kalian perhatikan, BD ini adalah diagonal sisi, kemudian BG juga diagonal sisi, kemudian ada GD ya, GD di sini juga diagonal sisi. Nah, ini sudah terbentuk bidang BDG, berarti segitiga yang semuanya merupakan diagonal sisi. Artinya segitiga BDG ini adalah segitiga sama sisi. Nah, untuk menentukan jarak dari C ke bidang BDG, kita buat garis bantu yang merupakan garis tinggi segitiga ya. Jadi dari G ini saya tarik ke bawah ke tengah-tengah BD. Nah, berarti jarak C ini pasti nanti jatuhnya di garis yang warna hijau ini. Nah, tapi kemana arahnya atau kemana titik proyeksinya? Nah, kita buat garis bantu yang lain, yaitu dengan membuat garis tinggi dari
sudut yang lain. Misal dari titik B ini juga saya gambarkan garis tingginya, kemudian dari D ini juga saya gambarkan garis tinggi. Nah, karena BDG tadi segitiga sama sisi, sehingga ketiga garis ini bertemu di satu titik. Nah, ini saya tandai warna merah. Nah, titik ini merupakan titik proyeksi dari C, karena di titik C ini atau titik proyeksi C ini dia akan tegak lurus. Nah, titik pertemuan tadi kita istilahkan sebagai titik berat segitiga BDG, ya. Jadi jarak dari C ke bidang BDG itu nanti dia akan sama saja dengan mencari panjang ruas garis C ke titik berat segitiga BDG. Nah, seperti ini ya. Karena dari C ke titik tadi dia akan tegak lurus dengan bidangnya. Seperti itu untuk penjelasan di poin ke 3 di soal nomor 1 ini. Ya, untuk contoh kedua, di sini saya berikan bangun yang lain ya, yaitu 5 TABCD. Ini rusuk alasnya yaitu 8 cm dan rusuk tegaknya 9 cm. Nah, misalkan dari sini kita sudah mulai menghitung ya. Kita akan menghitung jarak dari T atau dari puncak 5 tadi ke ABCD atau ke alasnya. Jadi kita akan menghitung jarak dari puncak ke alas. Nah, seperti kita tahu puncak ini kan letaknya di tengah ya. Sehingga bidang alas ini kita cari titik tengahnya, yaitu dengan membuat diagonal sisi, sehingga titik pertemuan diagonal sisi tadi merupakan titik tengah alasnya. Nah, saya gambarkan dari T ini kita proyeksi ke tengah-tengah tadi, ke tengah alas. Nah, ini siku-siku ya proyeksinya. Nah, untuk mencari jaraknya yaitu dengan menentukan jarak dari T ke titik, misal di bawah ini saya kasih nama P ya. Nah, kita akan mencari jarak dari T ke P ya. Nah, ini untuk lebih mudah saya buat segitiganya keluar ya. Segitiga TPC, panjang TC tadi adalah 9 cm. Kemudian PC kalau kalian perhatikan itu adalah setengah AC ya, atau setengah diagonal. Nah, kalau diagonal berarti 8 akar 2. Nah, berarti setengahnya PC adalah 4 akar 2. Nah, dari sini dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, seperti biasa, kita bisa menentukan panjang TP yaitu TP kuadrat sama dengan, nah, sisi miringnya udah diketahui, berarti sisi miringnya di depan ya, TC kuadrat dikurangi PC kuadrat sama dengan 9 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Nah, ini saya hitung jadi 81. Nah, ini 4 kuadrat berarti 16 kali 2 ya. Jadi dapatnya 32. Hasilnya diperoleh 49. Nah, ini masih TP kuadrat. Untuk mencari TP berarti kita akarkan akar 49. Nah, ini bilangan kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah 7 cm. Nah, ini adalah panjang TP atau jarak dari T ke ABCD. Ya, kita lanjut ya untuk contoh ketiga. Di sini saya berikan kubus kembali, kubus ABCD FGH. Rusuknya di sini 8 cm. Nah, kita akan menghitung jarak dari A ke bidang BDE ya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan contoh di nomor 1 poin C ya, hanya kita akan mencoba menghitung di bagian ini ya. Nah, saya gambarkan misalkan di sini ada titik A. Nah, ini saya kasih warna merah ya. Kemudian ini bidangnya juga saya gambarkan dengan warna merah. Nah, ini seperti tadi ya, bidang ini merupakan bidang yang berupa segitiga sama sisi. Untuk menentukan jarak dari A ke bidang BDE, berarti kita gambarkan garis tinggi seperti tadi ya. Dari titik E ini kita buat garis tinggi ke alas segitiga BDE. Nah, ini saya buat garis tingginya berupa garis EP. Nah, titik proyeksi A nanti jatuhnya akan ke garis EP. Nah, seperti tadi ya, kita misalkan titik proyeksinya
A, yaitu di titik Q. Nah, berarti kita akan menghitung jarak dari A ke Q ya. Nah, di situ merupakan jarak dari A ke bidang BDE. Nah, ini segitiganya saya pindahkan, segitiga APE dengan siku-siku di A. Kemudian dari A saya tarik ke Q. Ini juga harus siku-siku terhadap garis EP ya. Nah, untuk mencari panjang AQ, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas saat mencari jarak titik ke garis ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tuliskan terlebih dahulu masing-masing panjang dari sisi segitiganya. AP di sini adalah setengah dari AC ya, sehingga hasilnya adalah 4/2. AE adalah rusuk. Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi EP. Nah, dari sini EP kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, AP-nya saya tuliskan 4/2 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya adalah 16 kali 2 ya, ditambah dengan 64. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhir dari EP kuadrat adalah 96. Dari sini untuk mencari EP kita akarkan seperti biasa. 96 di sini kita pecah menjadi 16 kali 6. Nah, 16-nya ini kita keluarkan sehingga diperoleh 4/6. Nah, dari sini saya ulang kembali ya, saya pindahkan gambarnya. Ini tadi segitiga AP kemudian titik Q-nya juga saya gambarkan sebagai titik proyeksi dari A. Nah, ini saya pindahkan gambarnya. Kita sudah peroleh panjang EP tadi ya. Nah, sehingga untuk menentukan panjang AQ kita bisa gunakan perbandingan luas segitiga ya. Ini saya tampilkan kembali untuk panjang masing-masing sisinya. Nah, ini tadi yang kita cari 4/6. Nah, dengan menggunakan perbandingan segitiga kita mencari luas segitiga APE dari dua rumus ya. Sebenarnya rumusnya sama, cuma kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita pakai alas AP, berarti setengah kali alasnya AP, tingginya yaitu AE. Nah, yang kedua kita gunakan alas yang EP. Nah, karena AQ ini kan tegak lurus, sehingga kalau alasnya EP, tingginya berarti AQ ya, atau di sini PE dikali AQ. Nah, setengahnya saya coret ya. Kemudian saya masukkan untuk panjang AP-nya yaitu 4/2. Kemudian AE-nya 8 ya. Nah, kemudian PE-nya di sini adalah 4/6, AQ-nya kita cari. Nah, sehingga untuk mencari AQ 4/6-nya kan saya pindah berarti ke bawah ya, jadi pembagian. Nah, sampai seperti ini. Kemudian dari sini bisa saya coret ya 4-nya. Kemudian akar 6-nya sebenarnya bisa saya pecah ya untuk lebih memudahkan. Nah, nanti saya tuliskan menjadi akar 2 kali 8 ini tetap per, nah akar 6-nya saya pecah. Nah, ini menggunakan sifat bentuk akar ya, jadi akar 2 kali akar 3. Dari sini akar 2-nya saya coret. Nah, jadi hasil akhirnya 8 per akar 3. Nah, menggunakan perasionalan ya, karena ini bawahnya ini masih akar, sehingga diperoleh 8 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, bawahnya ini karena perkalian bentuk akar sama, berarti akarnya hilang, sehingga diperoleh hasil akhir 8 per 3 akar 3. Ya, untuk lebih memahami contoh yang terakhir, di sini saya berikan penjelas kembali ya. Misalkan ada kubus ABCD, kita akan mencari jarak dari A ke bidang BDE. Nah, kita buat garis bantu yang merupakan diagonal ruang dari titik A, sehingga kita buat diagonal ruang AG. Nah, kalau kalian perhatikan, garis AG ini dia menembus bidang ya, ada istilah menembus bidang. Misalkan kubus ini memiliki rusuk A cm. Nah, garis AG ini menembus bidang di suatu titik. Nah, misalkan di sini saya beri nama titik tembusnya itu adalah titik Q ya. Nah,
Kalau kalian perhatikan, AQ ini nanti kalau dihitung sebetulnya merupakan sepertiga dari AG, ya. Jadi AQ ini adalah sepertiganya AG. Nah, sementara untuk GQ, ya ini GQ itu berarti lebih panjang. Nah, berarti ini panjangnya itu 2/3-nya AG, ya, karena totalnya itu sepertiga dan 2/3 berarti 1, ya. Nah, AG di sini adalah diagonal ruang, ya. Kalau kalian perhatikan dari gambar, AQ ini kan lebih dekat posisinya dibandingkan dengan G ke Q, ya. Sehingga untuk mencari panjang AQ, nah jika AG-nya ini diagonal ruang, nah kalau diagonal ruang panjangnya kan A akar 3, sehingga AQ ini bisa kita cari dengan rumus praktis, yaitu A/3 akar 3. Sementara untuk GQ, karena dia 2/3-nya A akar 3, sehingga bisa dihitung menjadi 2A/3 akar 3. Nah, coba kalian cermati kembali untuk contoh yang ketiga tadi, ya, yang sebelum kubus terakhir ini. Kalian lihat dan hitung menggunakan cara praktis ini. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.